Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya bagi jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita katakan lewat firman Tuhan, kita bisa menjadi bejana-bejana Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Berterima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kembali kami akan mengikuti pelajaran Alkitab, Tuhan tolong kami semua, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pengertian terhadap firman Tuhan kami dapat mengerti, memahami dengan baik. Amat terlebih ya Tuhan, kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah semua pelajaran yang sudah dipersiapkan buat kami hari ini, semua kami bisa pahami dengan baik. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu Bapak Ibu Saudara, pecinta Alkitab dalam program yang sama, pendalaman Alkitab online, dan kita membahas tentang doktrin GPDI. Masih di dalam keyakinan kita bahwa apa yang kita percaya itu semua datangnya dari Allah. Dan sampai saat ini kita masih di poin yang pertama, membahas bagaimana kita menyatakan diri. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu.
Beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudara dibawa untuk melihat tema-tema sentral yang ada di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita sudah melihat dan mempelajari bersama di poin yang pertama tentang sentralitas Allah, yang kedua sentralitas Kristus, dan yang ketiga adalah kerajaan Allah. Hari ini kita akan melihat di topik yang keempat, yaitu tentang Logos dan Anak Allah. Kita akan fokus saat ini di dalam tema Anak Allah. Sebab minggu depan Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab akan kemudian kembali belajar tentang Logos. Bicara tentang istilah atau gelar Anak Allah, sebenarnya ini adalah istilah yang tidak asing buat kita ketika kita membaca kebenaran firman Allah. Khususnya ketika kita membaca Perjanjian Baru, karena kemudian kita akan banyak temukan itu berfokus pada pribadi Yesus. Dan tentu ini kemudian kita pahami bahwa ketika penyebutan Anak Allah kepada pribadi Yesus itu dalam bentuk tunggal. Tetapi saat ini kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu di dalam Perjanjian Lama. Dan tentu ketika kita membahas di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, kata ini memang kita tidak akan jumpai dengan penyebutan Anak Allah. Tetapi ada penggambaran tentang Anak Allah di sana, karena ketika kita menjumpainya di dalam Perjanjian Lama, maka penunjukannya dalam bentuk yang jamak. Dan tentu ini berhubungan dengan penganugerahan Allah atas orang-orang yang takut akan Dia dan tentunya mencintai firman atau Taurat Tuhan. Itu sebabnya kita akan sama-sama melihat malam hari ini, kita akan lebih awal melihat di dalam Perjanjian Lama, lalu kemudian kita akan masuk di dalam Perjanjian yang baru, khususnya di dalam Injil Sinoptik. Memulai semuanya, kita akan masuk dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, kata yang menggambarkan tentang Anak Allah ini diungkapkan dalam 6 kali. Dan tentu saat ini kita tidak akan mempelajari semuanya, tetapi kita akan hanya melihat beberapa bagian sehubungan dengan penganugerahan Allah terhadap orang-orang yang benar-benar takut akan Allah dan memang menaati apa yang telah Allah firmankan. Itu sebabnya menjadi pembelajaran kita malam hari ini dari apa yang kemudian penulis ungkapkan dalam kitab-kitab yang tergabung dalam Perjanjian Lama, menjadi pembelajaran bagi kita untuk melihat keutuhan dan melihat apa yang Allah inginkan, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya. Kita akan melihat bersama penganugerahan Allah ini sejak pertama kali digunakan. Tentu kemudian Bapak Ibu Saudara mungkin masih mengingat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai kepada Daud. Dan orang-orang inilah yang kemudian mendapat penganugerahan tersebut. Yang pertama adalah anak-anak Allah. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kalau kemudian kita lihat, di sana ada kata anak-anak Allah. Bukan anak Allah ya Bapak Ibu Saudara, tetapi anak-anak Allah. Dan tentu ini kalau di dalam bahasa Ibrani, di sana dituliskan Bene Ha Elohim.
Dan kalau kemudian kita perhatikan kata anak-anak Allah ini, bukan berarti secara harafiah bahwa Allah melahirkan mereka secara jasmani, tetapi di sini berarti bahwa mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Dan kalau kita memperhatikan kenapa kemudian Musa menuliskan ini, di situ kita melihat ada pemisahan antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Musa kemudian menjelaskan, karena kalau kemudian kita melihat pasal sebelumnya, pasal yang keempat dan pasal yang kelima, di sana menjelaskan tentang situasi ini. Kalau kemudian kita lihat di pasal yang keempat, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai 26, di sana dituliskan tentang keturunan Kain. Dan tentu kita melihat bahwa keturunan Kain ini dituliskan mereka tidak takut kepada Allah. Tetapi coba kita bandingkan dalam Kejadian pasal yang kelima. Di sana dituliskan tentang keturunan Set. Set dan keturunan-keturunannya hidup takut akan Allah. Itu sebabnya mereka disebut anak-anak Allah, sebab secara rohani mereka adalah anak Allah yang menggambarkan apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan, yaitu hidup takut akan Allah. Itu sebabnya penganugerahan ini diberikan bagi mereka yang dekat dengan Allah dan hidup takut akan Allah. Kalau kemudian kita memperhatikan, ini menjadi ciri yang berbeda. Sehingga pada zaman itu, Allah membawa mereka untuk hidup di dalam kekudusan dengan ketentuan mereka tetap hidup di dalam kehendak Allah. Sehingga tidak ada pencampuran. Tetapi di Kejadian pasal yang ke-6 ini kita melihat bahwa anak-anak manusia menikah dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah kemudian mengambil anak-anak manusia. Dan tentu ini Allah tidak kehendaki. Kita perhatikan pada bagian ini bahwa Allah menginginkan anak-anak Allah, anak-anaknya itu memiliki ciri khas kehidupan yang takut akan Dia dan tetap menjaga kekudusan. Mereka tetap tidak boleh kawin campur. Itu bagian yang pertama yang kita lihat. Lalu kita akan melangkah pada bagian yang kedua. Setelah bagian yang pertama tentang anak-anak Allah yang dikhususkan, dipisahkan untuk hidup bagi Allah, maka masuk pada bagian yang kedua kita melihat sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah, yaitu bangsa Israel yang kemudian disebut sebagai anak sulung Allah. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Anakku yang sulung adalah pemberian nama kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan kalau kemudian kita melihat kata ini dituliskan dengan Adonai Bene Bekor, merujuk bahwa bangsa Israel ini memiliki hubungan perjanjian yang khusus antara Allah dengan mereka. Dan perjanjian ini kemudian Allah mengikat dirinya dan membawa mereka menjadi anak kesayangannya. Dan itu tertulis di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Mereka diberikan hak kesulungan, Bapak Ibu Saudara. Dan hak kesulungan ini membawa mereka untuk memiliki kewajiban, yaitu mereka harus mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Penyebutan ini tentu saja melahirkan tuntutan atas hidup mereka. Ketika Allah menyebutkan itu, ada sebuah pengharapan yang Allah inginkan dari bangsa pilihannya, yaitu anak sulung yang telah dipilihnya. Kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, maka di sana dengan tegas Allah memberikan mereka tuntutan untuk dipenuhi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari
antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ada tuntutan di sana yang kemudian kita perhatikan, mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini yang harus mereka lakukan selama mereka menjadi anak sulung Allah dan harus tergambar dalam keseharian kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan tentu kalau kemudian kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dikatakan sebagai anak sulung Allah karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang pertama menerima penganugerahan dari Allah. Dan kalau kita melihat sejarah, ini tidak pernah bergeser Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka banyak memberontak kepada Allah. Mereka banyak melukai hati Allah. Allah melakukan penghukuman. Setelah itu Allah kemudian memulihkan kondisi mereka begitu seterusnya. Tetapi sampai kemudian di akhir zaman, Allah tetap memberikan mereka kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan kalau kemudian kita perhatikan, kita melihat bahwa kesempatan itu terus diberikan oleh Allah sampai kedatangan Musa dan Elia. Itu tidak pernah bergeser karena kemudian kalau kita kembali pada perjanjian Allah dengan Abraham, Allah selalu mengingat apa yang sudah dia ucapkan, dia ungkapkan kepada Abraham bahwa dari Abrahamlah akan lahir keturunan-keturunan selanjutnya. Mereka akan bertambah banyak. Mereka akan mewarisi negeri dan itu Allah genapi. Sampai kemudian mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan bahwa penyebutan bagi bangsa Israel ini tentu melahirkan tuntutan mereka harus hidup berpegang pada firman dan mereka harus mendengarkan firman itu. Itu sebabnya mereka disebut sebagai anak sulung Allah. Selanjutnya kita melihat sebuah pengalaman seorang raja yang disebutkan sebagai anakku oleh Allah. Tentu pengalaman ini adalah pengalaman secara pribadi yang dinikmati dan dialami oleh Daud. Ketika Allah mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa Daud adalah anaknya. Itu tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 sampai ayat 15. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Kita melihat di sini bahwa ucapan ini sehubungan dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Daud. Dan tentu Bapak Ibu nanti bisa melihat itu di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Janji Allah ini diberikan buat Daud dan keturunannya. Tetapi bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, sebab ini akan berlangsung terus-menerus di antara orang Israel ketika mereka, baik Daud dan keturunannya, terus dalam kesetiaan kepada Tuhan membawa mereka untuk tetap menaati Allah. Dan dengan kata lain bahwa perjanjian yang Allah ikat dengan Daud atau lebih kita kenal dengan perjanjian kekal, itu akan membawa Daud dan keturunannya akan menduduki tahta di Yerusalem seperti yang Allah janjikan mengokohkan kerajaannya. Tetapi para raja Yehuda ini harus tetap setia dan taat kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam sejarah, maka kita kembali menyimak selama 3 abad lebih Bapak Ibu Saudara, keturunan Daud ini memang tetap menduduki tahta Yehuda. Dan tentu ini bicara di kerajaan Yehuda. Tetapi kalau kemudian kita membaca dari kisah raja-raja yang memerintah di kerajaan Yehuda, maka kita mendapati setelah Manasye dan sesudah Yosua memerintah, terus terjadi pemberontakan terhadap Allah
karena mereka menyembah kepada Allah lain dan mereka tidak menaati hukum-hukum Allah. Itu sebabnya pada akhirnya yang Allah lakukan adalah menyingkirkan mereka dari tahta itu. Dan itu kemudian Allah lakukan dengan mengirimkan raja dari kerajaan kafir, yaitu Raja Nebukadnezar dari Babel. Raja ini yang menyerbu kerajaan Yehuda, sehingga mereka kemudian dikalahkan, kota Yerusalem kemudian dihancurkan, dan kita mendapati bait Allah pun ikut dihancurkan. Nanti Bapak Ibu Saudara kemudian bisa membaca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30, dan 2 Tawarik pasal 36, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Di sana dituliskan bahwa apa yang kemudian terjadi itu sehubungan dengan perjanjian yang dibuat. Ketika mereka tidak taat dan setia kepada Allah, maka perjanjian itu tidak berlaku dan Allah kemudian menyingkirkan mereka. Sehingga yang ada adalah kehancuran dari kerajaan Yehuda tersebut. Nah, dari 3 contoh yang sama-sama kita sudah lihat, yang pertama tentang penyebutan anak-anak Allah, lalu yang kedua tentang anak sulung Allah, yang ketiga tentang anakku yang diberikan kepada Daud, penyebutan ini. Di sini kemudian kita dibawa bahwa konteks perjanjian lama untuk menggambarkan kata ini itu membawa hubungan antara Allah dan umatnya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah penyebutan, tetapi pada penekanannya adalah menggambarkan sebuah hubungan antara Allah dan umatnya. Dan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup bagi Allah, tentunya ditandai dengan mereka memelihara Taurat dan mereka akan taat kepada Allah. Jadi penyebutan ini bukan hanya sebuah istilah yang diberikan dengan sembarangan Bapak Ibu Saudara, tetapi pada dasarnya kata ini mengungkapkan hubungan yang intim antara Allah dan umatnya. Tetapi umat yang seperti apa? Umat yang mencintai Tauratnya dan umat yang mau menaati Dia selama hidup mereka. Kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian yang kedua tentang perjanjian baru. Kita akan membahasnya khusus dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak melupakan apa yang sudah kita pelajari tentang Injil sinoptik ini. Kenapa kemudian disebut sebagai Injil sinoptik? Karena ketiga kitab ini mengisahkan tentang Yesus dengan cara dan panjang meskipun berbeda, tetapi memfokuskan pada pribadi Yesus. Itu sebabnya di kitab Injil sinoptik inilah kita akan melihat fokus pribadi Yesus yang digambarkan dengan gelar yang diberikan kepadanya. Dan gelar ini menandakan kealahan Yesus. Itu sebabnya dia disebut sebagai anak Allah dan juga Logos. Fokus kita dalam Injil sinoptik hari ini yaitu Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan gelar ini Bapak Ibu Saudara sekaligus tidak dapat dipisahkan dari kemesiasan Yesus sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang diemban oleh Yesus untuk melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Sebab ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia hadir sebagai Allah tapi juga sebagai manusia. Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Kita akan melihat itu di dalam beberapa bagian. Saya akan membagi dua. Yang pertama yaitu kita lihat dalam Matius dan Markus. Lalu bagian yang kedua kita lihat dalam Lukas. Tentu tidak semua bagian kita akan bahas
saat ini, tetapi ada beberapa bagian yang kiranya dapat membuka wawasan kita untuk memahami pemberian gelar kepada Yesus ini sehubungan dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Sehingga ketika penyebutan ini diberikan, maka kita akan memahami apa yang Yesus sedang kerjakan selama dia dalam pelayanannya di dunia ini. Yang pertama kita lihat dalam Matius dan kitab Markus. Matius mulai memperkenalkan Yesus dalam penulisannya. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan teks yang dituliskan oleh Matius bahwa Yesus adalah anak Allah ketika Yesus dibaptis. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ucapan ini kemudian terdengar dari sorga ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan. Setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar. Tanda baptisannya adalah dia dipenuhi dengan Roh Kudus melalui merpati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, fokus kita kemudian melihat bahwa ketika Yesus dibaptis, dia memenuhi apa yang Allah perintahkan, bahwa setiap orang yang percaya harus dibaptis, tetapi tidak hanya sampai di situ. Ini merupakan transfigurasi atau perubahan juga dari status Yesus. Dan disinilah permulaan tanda di mana Yesus memulai pelayanannya dan konfirmasi tentang kemesiasannya. Sekali lagi bahwa ketika Yesus sudah dibaptis, maka tugas pelayanannya dimulai. Maka waktunya sudah tiba untuk dia melakukan tugas penyelamatan, menyelamatkan manusia dari dosa dengan pelayanan-pelayanan yang dia lakukan bersama murid-muridnya yang menandakan siapa dirinya, dan itu menyiapkan dia untuk masuk di dalam tugas selanjutnya, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Tetapi di sini kita melihat bahwa dialah yang diurapi oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan tersebut. Karena hanya Yesus yang memenuhi standar itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab dia harus mati bagi manusia yang berdosa. Tentu Yesus memenuhi standar itu sebab dia manusia yang tidak berdosa dan dia mati bagi manusia yang berdosa. Sehingga manusia yang berdosa mengalami kelepasan dan pembebasan dari hukuman. Dan kalau kemudian kita perhatikan selama pelayanan Yesus di dalam dunia ini, fokus pengajarannya tentang kerajaan Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara masih mengingat tentang kerajaan Allah di beberapa minggu yang sudah kita lewati dan kita sudah pelajari bersama-sama. Itu membawa kita melihat bahwa kerajaan Allah bukan bicara tentang sistem pemerintahan, tetapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan seseorang, mengubahkan dan membawa dia hidup bagi Allah. Kita masuk pada bagian selanjutnya, bahwa Yesus dikatakan sebagai anak Allah ketika Petrus menyerukan ini dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup." Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Kisah yang sama Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Meskipun tidak secara lengkap dituliskan di sana oleh Markus, tetapi kisah ini menggambarkan kisah yang sama tentang Yesus. Kalau kemudian kita perhatikan dari ungkapan yang diberikan oleh Petrus, maka kita tahu dari pembacaan ayat-ayat selanjutnya bahwa Petrus mengungkapkan ini itu bukan dari pengenalannya kepada Yesus karena keintimannya. Sebab di ayat selanjutnya di sana dengan tegas dikatakan berbahagialah kamu gitu ya. Tetapi di sini kita tahu bahwa apa yang kemudian Petrus ungkapkan adalah
sebuah pengakuan yang sangat berani dan akurat. Tetapi ini adalah pengakuan yang keluar dari Petrus karena Allah menyatakan itu kepada dirinya. Allah memakai hidupnya, Allah memakai bibirnya untuk mengungkapkan kata itu sebagai peneguhan kepada Yesus. Sebab saat-saat itu Yesus sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas pelayanannya, yaitu mati bagi manusia yang berdosa. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan, Petrus boleh mengungkapkan itu adalah pernyataan Allah kepada Petrus. Dan tentu pernyataan ini membuat Petrus mengalami karya Allah di dalam hidupnya. Dan kalau kemudian kita perhatikan bahwa pengakuan ini adalah pengakuan yang benar di hadapan Allah. Yesus memang mengajarkan bahwa pengakuan yang benar akan dirinya itu akan menjadi ciri khas yang harus ada dalam hidup setiap orang yang percaya. Karena dengan pengakuan ini, maka orang yang percaya akan sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Dan kalau kemudian kita perhatikan Petrus melalui pengalaman ini karena Allah menyatakan itu kepada dirinya, maka yang kemudian Allah tekankan bagaimana setiap orang percaya memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus. Karena dengan pengetahuan yang benar, maka orang yang percaya dapat menemukan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus. Karena Yohanes kemudian menegaskan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-31, di sana dituliskan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini yang kemudian diperoleh orang yang sungguh-sungguh memiliki pengetahuan yang benar. Dan ini pun terjadi ketika Allah mengungkapkan itu kepada setiap orang yang percaya. Tentu pengungkapan ini berdasarkan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita intim dengan Allah, maka Allah semakin menyatakan dirinya bagi kita. Sekalipun kondisi kita terbatas, untuk memahami Allah yang tidak terbatas, disitulah karya Allah melalui Roh Kudusnya bekerja atas kehidupan kita. Sehingga meskipun melampaui logika kita, kita dapat mempercayai Dia dengan iman kita untuk memperoleh hidup di dalam Yesus. Karena Yesus mati dan bangkit, kematiannya memberikan kita kehidupan. Dan kehidupan ini kita peroleh kalau kita benar-benar tahu, mengenal Dia dalam pengenalan yang benar. Bukan hanya sebuah pengakuan yang keluar, tetapi menjadi sebuah pengalaman kekristenan kita bersama dengan Yesus. Dan itu yang menjadi jaminan buat kita untuk kita semakin intim dengan Dia, semakin dekat dengan Dia. Pengenalan yang benar akan membuat kita mengalami kehidupan di dalam Dia. Dan selanjutnya kita melihat di dalam pengakuan kepala pasukan yang kemudian tertulis di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-54, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-39. Ketika dia berkata bahwa ia ini adalah anak Allah. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengalaman ini terjadi ketika Yesus sedang disalib. Yesus sedang menderita. Lalu ketika kepala pasukan ini menyaksikan kematian Yesus, dia salah satu yang kemudian melihat langsung peristiwa itu.
Tetapi kemudian kita dibawa untuk melihat fenomena yang terjadi di sana. Bahwa ketika Yesus mati disertai dengan gejala-gejala alam. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara membaca bagian kitab ini, maka di sana dituliskan bahwa ada beberapa hal yang terjadi menyertai ketika Yesus mati. Di antaranya Bapak Ibu Saudara terjadi kegelapan dan itu beberapa jam. Lalu ada gempa bumi, bukit batu terbelah dan beberapa hal lagi yang lain. Tentu ketika hal itu terjadi membuat kepala pasukan ini menjadi takut dan bertanya siapakah dia. Tetapi dari apa yang kemudian terjadi mengeluarkan sebuah pengakuan dalam hidupnya bahwa ia ini adalah anak Allah. Sebab kematiannya kematian yang sangat berbeda. Ditandai dengan gejala-gejala alam dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga ketika itu terjadi keluarlah pengakuan dari kepala pasukan ini menjadi bukti bahwa sesuatu terjadi dalam hidupnya. Perubahan pola pikirnya. Dari sebelumnya dia ikut melukai Yesus. Tetapi di sini ungkapan itu keluar. Itu menandakan bahwa perubahan terjadi di dalam hidupnya. Yang menandakan tentang apa yang kemudian Yesus alami, yaitu kebesaran yang disandang oleh Yesus. Itu membuktikan bahwa dia bukan hanya manusia biasa. Sebab kematian manusia biasa tentu tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kemudian kita perhatikan bahwa ketika penyaliban itu terjadi, Yesus menanggung semua yang dilaluinya. Baik ketika dia diolok, baik ketika dia disiksa, baik ketika dia disalibkan, dia melalui penderitaan itu dan tidak sedikit pun dia mengeluh kepada Allah. Tetapi kemudian kita perhatikan bahwa dia justru berdoa bagi orang-orang yang sudah menyalibkannya. Dia justru berserah kepada Tuhan, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan ini membuktikan bahwa apa yang Yesus lakukan adalah sebuah karya besar yang dia kerjakan bagi manusia. Karena kalau kemudian kita perhatikan bagi Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab, kemudian kita lihat di sana bahwa orang-orang ini melihat apakah memang dia adalah anak Allah. Tetapi dari peristiwa kematiannya justru membuktikan bahwa disitulah penebusan Yesus kerjakan dengan tuntas. Sebab dia tidak hanya mati tetapi bangkit Bapak Ibu Saudara, memberikan kemenangan, memberikan kelegaan dan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan setelah dia mati dia bisa bangkit dan memberikan kemenangan bagi orang-orang berdosa. Kalau kemudian kita perhatikan ini, maka pengenalan kepala pasukan ini dilalui dengan proses ketika dia melihat apa yang terjadi dalam peristiwa kematian Yesus. Selanjutnya kita melihat di dalam kitab Markus. Markus kemudian memulai penulisannya dengan memperkenalkan Injil sebagai pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah Kristus yang adalah anak Allah. Kita akan lihat itu di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Kristus anak Allah. Bapak Ibu Saudara tentu kemudian mengingat tentang Injil. Injil adalah kabar baik Bapak Ibu Saudara karena berisi tentang berita keselamatan bagi manusia yang berdosa. Sebab manusia yang berdosa akan mengalami kematian kekal. Tetapi justru ketika kondisi ini terjadi, Allah melakukan upaya penyelamatan kepada manusia dan kemudian dituliskan dan diberitakan bahwa inilah kabar keselamatan itu dan itu adalah Injil. Di dalam Injil tentang kelahiran,
kematian dan kebangkitan Yesus yang melakukan karya penyelamatan bagi manusia berdosa. Dan tentu ini kita lihat bahwa ini diberitakan oleh rasul-rasul secara berkesinambungan, tidak pernah putus Bapak Ibu Saudara. Setelah pendelegasian tugas kepada rasul-rasul, 12 rasul yang sering bersama dengan Yesus, mereka melihat pelayanan Yesus. Mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid yang adalah rasul-rasul ini terus memberitakan tentang Yesus sampai kemudian generasi-generasi selanjutnya. Dan kemudian kita perhatikan dalam kondisi kita sekarang terus disuarakan untuk apa? Manusia memperoleh keselamatan. Manusia mendengar berita tentang keselamatan dan meresponi itu dengan iman. Dan tentu ini membuat kita memahami bahwa Yesus disebut anak Allah karena di dalam dialah karya keselamatan itu dikerjakan dan dilakukan bagi orang berdosa. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu di dalam Injil Lukas. Dan kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu Saudara, penulisan gelar tentang anak Allah kepada Yesus itu muncul sebanyak 25 kali. Dan tentu saat ini kita tidak akan melihat dengan jumlah yang tadi, tetapi kita akan melihat beberapa bagian saja. Yang pertama kemudian kita lihat ketika gelar ini diperkenalkan melalui pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kita tahu bersama bahwa kisah ini menceritakan tentang peristiwa kelahiran Yesus yang kemudian disuarakan oleh malaikat Gabriel kepada seorang perawan yang bernama Maria. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-35, Bapak Ibu Saudara, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Proses kelahiran Yesus dikisahkan bahwa Yesus akan dikandung oleh perawan Maria. Tentu tidak dari hubungan biologis Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang sudah kita baca, di sana dituliskan, ditegaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan dia disebut kudus sebab dia datang dari Allah, bukan dari benih manusia. Kandungan Maria dipinjam untuk melahirkan seorang yang disebut sebagai raja yang akan menduduki tahta Daud. Dan kalau kemudian kita perhatikan Maria mengandung dari Roh Kudus, ini menegaskan bahwa Yesus lahir dari Allah dan perbuatan Allah. Peristiwa ini kemudian membawa Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab mengingat bahwa ini menegaskan gelar yang diberikan oleh Yesus. Karena di sini dalam bentuk tunggal Bapak Ibu, ini menunjuk pada pribadi Yesus dan ini menandakan hakikat Yesus yang sama dengan Allah. Dia datang dari Allah dan dia adalah Allah. Kisah ini memang akan lebih jelas Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Lalu Yohanes pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Juga Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 38. Kisah ini akan menegaskan tentang siapa Yesus. Yesus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Dan gelar yang diberikan sebagai anak Allah itu menandakan gelar keilahian Yesus, bahwa dia adalah Allah. Dia tidak terpisah dengan Allah, tetapi ini menggambarkan hubungannya dengan Allah, bahwa dia sama dengan Allah. Minggu depan
Bapak Ibu Saudara akan mendapat penjelasan yang lebih detail tentang kealahan Yesus, khusus bicara dari Injil Yohanes, sehingga Bapak Ibu Saudara akan mendapati pengetahuan bahwa Yesus adalah Allah. Meskipun dia lahir sebagai manusia, dia adalah Allah yang jadi manusia. Yesus menjadi manusia untuk melakukan karya penyelamatan, sebab dia tidak bisa mati bagi manusia berdosa kalau dia tidak menjadi manusia. Tetapi di sini Yesus menjadi manusia tidak berdosa, sementara kita adalah orang berdosa. Yesus yang tidak berdosa menjadi manusia yang tidak berdosa untuk menebus manusia yang berdosa. Tetapi di dalam mengerjakan karya itu, dia tidak hanya sebagai manusia, tetap manusia seutuhnya, tetapi juga menjadi Allah seutuhnya. Itu yang membuat kita memahami bahwa Yesus memang ketika menjadi manusia membatasi dirinya di dalam beberapa hal untuk melakukan karya penyelamatan itu bagi Bapak Ibu. Sehingga orang yang berdosa dapat memperoleh kebebasan, dapat memperoleh kelepasan dari penghukuman. Karena kemudian kita memahami dengan kematian Yesus, maka manusia berdosa dipindahkan dari hukuman kepada berkat, yaitu kehidupan yang kekal. Karena kematian Yesus cukup menggantikan manusia berdosa. Darahnya cukup memenuhi standar Allah, melakukan pendamaian bagi manusia, sehingga manusia yang berdosa dapat didamaikan dengan Allah, dan Allah tidak lagi mengalami murka kepada manusia. Lalu selanjutnya di dalam Lukas ini kita melihat Yesus disebut sebagai anak Allah sehubungan dengan pelayanan yang Yesus lakukan. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Roh-roh jahat di kisah ini kita tahu juga mengaku Yesus sebagai anak Allah. Dan pengakuan ini, Bapak Ibu Saudara, ini menunjuk bahwa kekuasaan yang ada pada Yesus itu juga adalah kekuasaan Allah. Artinya Allah, Bapa, Yesus itu sama. Mereka adalah satu, yaitu Allah. Bagian ini akan lebih detail kita akan bahas pada pokok pengakuan iman yang kedua tentang Trinitas Allah. Di bagian ini kita melihat bahwa ini merupakan afirmasi dari kekuasaan Yesus sama dengan kekuasaan Bapanya. Dan penekanan yang kemudian kita lihat bahwa Yesus mempunyai kekuasaan karena dia Allah. Kealahannya membuat dia mampu menguasai segala sesuatu, termasuk roh-roh jahat. Sehingga ketika roh jahat ini diusir, dia bisa keluar. Keyakinan ini harus ada pada kita, dan Yesus buktikan itu di dalam pelayanannya. Dan kalau kemudian kita perhatikan di dalam gelar-gelar yang Yesus sandang sebagai anak Allah dalam Injil sinoptik ini, maka ini akan mengungkapkan bagi kita tentang kealahan Yesus dan yang dinyatakan di dalam pengajaran dan juga pelayanannya. Tentu kemudian kita lihat bagaimana ketika Yesus bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat ketika dia berumur 12 tahun. Dia menguasai dan dia dapat bertanya jawab, itu membuktikan dialah firman yang dia suarakan dan dia mengetahui segala sesuatu. Dan di dalam pelayanannya ketika dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan iblis, mengusir roh jahat, dan itu membuktikan bahwa kekuasaannya di atas segala-galanya sebab dialah Allah. Bapak Ibu Saudara,
maka kita melihat bahwa pemberian gelar anak Allah yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu diberikan sebagai penganugerahan Allah atas orang-orang yang hidupnya takut akan Allah dan juga mencintai firman Allah. Kecintaan kepada firman Allah atau Tauratnya dibuktikan dengan mereka hidup menaati apa yang Allah firmankan, dan itu menggambarkan bahwa mereka hidup bagi Allah. Dan dibuktikan bahwa mereka melakukan itu di dalam kehidupan mereka mengiring kepada Dia. Dan kalau kemudian kita perhatikan gelar anak Allah dalam perjanjian baru, di sini menekankan tentang hubungan Yesus dengan Bapanya. Dalam kealahannya antara Bapa dengan Dia adalah satu. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Itu membuktikan kuasa Yesus yang ia lakukan di dalam pengajaran dan pelayanannya, bahwa dia melakukannya dengan penuh kuasa yang datangnya dari Allah. Kita akan masuk sampai kepada akhir pembelajaran kita. Dari apa yang kemudian kita sudah sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara hari ini, maka Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab dibawa untuk kemudian menyadari anak Allah dalam Injil Sinoptik ini membawa kita melihat dan ini membuktikan kealahan Yesus di dalam pelayanannya. Sehingga ketika orang percaya mengakui itu di dalam hidupnya, maka dia akan bersedia mempercayai Yesus menjadi juru selamat di dalam hidupnya dan menjadikan dia sebagai Tuhan yang memerintah atas hidupnya. Itu berarti kita percaya kepada Yesus, tapi juga kepercayaan itu dibuktikan dalam perilaku kehidupan kekristenan kita setiap hari. Kondisi hari-hari ini memang sulit, tetapi ketika kita berkata kita percaya kepada Yesus, maka kehidupan kekristenan itu akan teraplikasi dalam keseharian kita berelasi dengan sesama kita, dan gambaran pribadi Yesus, karakter Yesus akan tercermin dalam hidup kita. Maka gelar anak Allah yang ada pada Yesus yang menggambarkan hubungannya dengan Allah itu juga nyata dalam kehidupan kita, sebab kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Pribadinya hidup di dalam kita. Dan ketika pribadi itu hidup, maka kehidupan di dalam Yesus kita miliki, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Semakin kami belajar tentang Engkau, semakin kami menyadari keterbatasan kami, semakin kami menyadari ketidakmampuan kami, dan kami semakin membutuhkan Engkau di dalam hidup ini Tuhan. Kami tahu kami terbatas, kami tidak dapat mengerti dan mengetahui hal-hal yang terjadi di depan kami. Tetapi yang satu hal yang kami yakini, ketika kami meyakini Engkau di dalam hidup kami percaya kepadamu, maka Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami untuk kami hidup bagi Engkau dan mengalami kehidupan-Mu Tuhan. Engkau tolong kami sehingga keyakinan kami semakin bertambah setiap hari, kami semakin setia, kami semakin taat kepada Tuhan, dan kami tetap hidup bagi Tuhan meskipun kondisi semakin sulit. Keyakinan kami bahwa Engkau beserta dengan kami, dan ketika Allah beserta dengan kami dapat melalui berbagai hal, berbagai kondisi, berbagai kesulitan dengan kemenangan dan sukacita daripadamu. Engkau Allah yang hidup, maka Engkau juga akan bekerja sepenuhnya atas kehidupan kami sehingga kami meraih kehidupan di dalam Engkau. Berkati setiap kami, berkati seluruh jemaat-Mu sehingga kami semakin dibawa untuk hidup bagi Tuhan, mempermuliakan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kami untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya, bahwa kami semakin mengalami pribadi-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.